Nah, ngomong-ngomong program yang lagi hits nih Bu, kan sekarang kita ada program tentang Pancawaluya, betul Bener Kak Stella? banget, generasi muda Pancawaluya nih Ibu. Siap. Nah, ngomong-ngomong soal itu, sudah sampai mana sih Bu progres kita di Sekolah Seman 1 Sukatani tentang program ini? Tentang Halo Sobat Kemara, selamat datang di podcast Kebun Mangga Bersuara. Tempat kita diskusi santai tapi bermakna. Nah, pada episode perdana hari ini kita akan ditemani oleh guest star yang sangat keren. Dan menginspirasi kita tentunya untuk episode perdana pada kesempatan kali ini. Nah. Penasaran nggak teman-teman? Kira-kira siapa ya gue star kita pada episode perdana podcast Kemara? Yuk kita saksikan bersama. Sebelumnya di sini perkenalkan dengan saya Ahmad Alfa Hasim dan ditemani oleh Stella Nurhawa sebagai podcaster 2. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita hari ini bertemu dengan gue star kita pada kesempatan podcast kali ini, Yaitu Ibu Haja Muna Widiawati SPD MPD. Halo Ibu. Halo. Selamat pagi. Iya, pagi. Gimana nih Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Sampurasun ke semuanya ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terima kasih juga nih buat Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk Membersamai kita pada kesempatan podcast Hari ini. kali ini. Nah, ngomong-ngomong program yang lagi hits nih Bu, kan sekarang kita ada program tentang Pancawaluya, betul Bener Kak Stella? banget, generasi muda Pancawaluya nih Ibu. Siap. Nah, ngomong-ngomong soal itu, sudah sampai mana sih Bu progres kita di Sekolah Seman 1 Sukatani tentang program ini? Tentang Pancawaluya itu sendiri Ibu. Iya, program Pancawaluya ini kan satu program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dedi ya. Nah, terkait dengan itu semua dari program-program yang dicanangkan sebetulnya ya, secara ini kita sudah melakukan apa yang dicanangkan itu semua. Betul. Tapi mungkin belum terstruktur. Alhamdulillah dengan adanya program ini kita bisa lebih menstrukturkan lagi program yang sudah dicanangkan. Antara lain di sana kan untuk selalu menjaga kebersihan. Betul, Ya. Ibu. Kita alhamdulillah kondisi kelas kita sudah selalu dalam kondisi yang bersih, kondisi sekolah kita juga rapi, indah dan bersih. Kemudian lagi kita itu kan untuk selalu menanam ya, melakukan Pemilahan juga. ya pemilahan sampah baik sampah organik maupun anorganik itu sudah kita lakukan karena memang saat ini pun kita sedang bergerak di Sekolah Hadiwiyata itu. Oke, Ibu. Berarti kurang lebih progres untuk Pancawaluya itu sendiri sudah baik Ibu untuk di Seman 1 Sukatani. Ya, kalau dibilang baik ya tergantung siapa yang menilai ya. Tapi di mata saya sejauh ini kita sudah melakukan apa yang menjadi program. Nah, kemudian terus berproses karena dari Pancawaluya yang dicanangkan itu kan lebih pada menjadi gerakan itu menjadi satu gerakan yang menjadi habit, menjadi satu kebiasaan. Ya, jadi kita biasa hidup sehat. Tadi cager kan? Betul. Cager itu sehat. Betul, Sehat apa? cager. Sehat apanya? Sehat jasmaninya, Jasmaninya, sehat rohaninya. Sehat jasmaninya apa? Dengan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Yang bergizi itu yang mahal enggak gitu, yang enggak selalu itu. Yang cukup kandungan proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, ada karbohidratnya juga seimbang lah itu Oke, ya. Bu. Dan itu kita sudah lama kan Betul. sudah melakukan itu. Kemudian senam bareng, olahraga bareng kita juga sudah biasa melakukan itu semua. Betul. Ya, jadi berhasil atau tidak ya relatif bagaimana kita memandang, tapi intinya bahwa kegiatan itu nantinya akan menjadi rutinitas yang biasa dilakukan oleh peserta didik kami di sini, oleh kamu dan teman-teman semuanya. Jadi tidak mesti ketika ini ada gerakan baru kita bergerak, tidak. Ini nantinya kita harapkan menjadi satu gerakan, menjadi satu kebiasaan yang melekat pada diri kalian, kemudian kalian bisa menularkan di keluarga. Ya, ke ibu, ke bapak di rumah, ke adik-adik di rumah, ke teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi menjadi satu kebiasaan yang baik, menjadi satu kebiasaan yang bagus. Nah, tadi secara
jasmani. Kemudian rohaninya bagaimana? Rohaninya tadi kita juga kan biasa ngaji bersama, ya. Kemudian juga kita juga biasa menginikan pendapat. Itu kan seperti itu. Terus juga kita ada program duta nih, duha. Apa Ibu? Duta itu duha. Terus tadarus. Duta 22 kan, Iya, duha, tadarus di tanggal 22. Oke. Nah, itu dalam rangka kesehatan rohaninya. Iya. Ngomong-ngomong soal progresnya juga udah semakin signifikan nih buat perubahan di lingkungan sekolah, terutama buat menanam, kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kita bahas tentang penghijauan nih Bu. Nah, udah sejauh mana sih program penghijauan yang ada di lingkungan sekolah, terutama kan buat lingkungan Sukatani, lebih tepatnya di Seman 1 Sukatani, karena kita sekolahnya terkenal dengan kebun mangganya. Kira-kira selain pohon mangga nih kita nanam apa aja sih Bu yang ada di dalam sekolah ini? Ya, kita banyak yang kita tanam. Pohon mangga juga banyak, ada 45 pohon mangga yang ada di Seman 1 Sukatani ini dengan berbagai jenis ya. Ada varian Indramayu, kemudian juga ada mangga apa namanya ini nih, yang ini nih ampiong ya, terus harum manis, kemudian juga ada juga satu lagi tuh bisa disebut mangga apel. Mangga apel ada di sana ya. Nah, itu jenisnya. Kemudian kita juga variasikan dengan tanaman-tanaman lain. Nah, ini seperti ini. Ada lengkeng. Kemudian ini juga, ini sawo ya. Ternyata lumayan bervariatif ya, teman-teman. variatif sana itu ada pohon apa namanya tuh? Belimbing ya. Bukan, ini yang ini nih. Jamblang. Itu pohon langka loh. Wow. Ya, pohon langka. Dan bisa tertanam di Seman 1 Sukatani. Ada jengkol rambutan, kita coba tanam ya biar variasinya banyak. Termasuk juga ada pohon sayur-sayuran. Kita mengembangkan sayur-sayuran yang ada kita dengan hasil pupuk dari pengelolaan pupuk organik yang ada di sekolah. Kemarin tadi itu kebetulan yang pupuk komposnya tinggal sedikit, jadi tadi kita memanfaatkan POC. Ya, pupuk organik cair untuk menyiram pohon-pohon yang ada di kebun tadi itu. Ya, kita punya kebun sayur-sayuran di sana ya dengan berbagai jenis tanaman, ada juga yang tanaman obatnya di sana ya, ada kunyit, lengkoas, kemudian juga jahe, terus juga kencur juga ada di sana, kemudian juga ada pohon ubi, kemudian cabe, bawang, sesim, seledri gitu. Bervariasi banyak variasinya banyak ya. Nah, ini tujuannya ya biar kita belajar, kalian belajar bahwa ketahanan pangan kita bisa terjaga kalau di antara kita mau belajar menanam. Di samping itu juga kita juga banyak variasi tanaman bunga. Bisa dilihat sendiri ya, dengan bunga-bunga ya. Kalau hijau aja kan nggak terlalu ini, dikasih sedikit warna gitu. Nah, ini kan lebih memperindah kondisi di sekolah kita. Oke, tuh buat teman-teman juga nih, ternyata sekolah kita Kemang tuh bukan sekedar hanya pohon mangganya saja yang ada. Ternyata tadi kan Ibu udah ngejelasin tuh banyak variannya, entah itu dari pohon sayuran, pohon kesehatan dan lain sebagainya. Di Seman 1 Sukatani ini juga teman-teman, kita memanfaatkan lahan yang tersedia di Seman 1 Sukatani untuk penghijauan, dan nantinya tadi ya Ibu, siswa-siswi ini dapat mengelola ataupun dapat mempelajari tanaman-tanaman itu sendiri yang sudah ditanam di lingkungan Seman 1 Sukatani. Belajar penghijauan juga ya Kak? Betul banget. Terus juga ngomong-ngomong tadi soal progres POC, ternyata sekolah kita juga memproduksi loh POC yang dimana mungkin sedikit kita bisa menghasilkan tentang sisa-sisa sampah makanan yang masih ada sisa di dalam lingkungan sekolah, terus kita olah menjadi salah satu pupuk organik cair. Manfaatkan sampah ini. Ya. Terus juga sampah-sampah yang dari pohon-pohon, daun-daun seperti ini kita kelola menjadi pupuk kompos, pupuk padatnya ya. Yang cairnya dari sisa-sisa makanan kita olah menjadi pupuk cairnya gitu. Betul Ibu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal penanaman udah nih. Nah, kita juga mau sedikit ngebahas tentang kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Terutama kan kita punya program yang sudah kita biasakan ya Bu ya, tentang kegiatan Clean Day. Nah, kira-kira progres Clean Day ini sejauh mana sih Bu dampaknya buat perubahan di lingkungan sekolah?
Iya. cukup signifikan atau bagaimana? Ya, kebersihan itu kan kalau kita lihat dari sisi agama ya, anazofatu minal iman. Iya. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi betul sekali. kita berusaha bersih itu menjadi habit kita, menjadi satu kebiasaan kita. Nah, program saya bahwa kita bukan hanya bersih kondisi kelasnya, tapi bersih itu menjadi satu kebiasaan yang biasa kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan cuma di hari clean day aja, Oke. tapi di hari-hari yang lain kita tetap ya kebersihan kelasnya ya, lihat dulu dari sapu belum, kemudian ada sawang apa enggak, kemudian ada nggak sisa-sisa makanan, kemudian jangan lupa juga kita sudah tidak menggunakan sampah plastik di Oke. sekolah. Kita sedang meminimalkan penggunaan plastik di lingkungan sekolah. Makanya mohon untuk teman-teman Iya. ya untuk Seluruh warga. mendukung program ini dengan tidak membawa sampah plastik ke sekolah. Kita bawa sampah tempat makanan atau ini dengan kalaupun mau jajan ya menggunakan tumbler yang kita punya ya, makan juga ya? Tempat makan, kemudian tempat minum, sehingga mengurangi, insya Allah sedikit banyak mengurangi sampah plastik. Dengan berkurangnya sampah plastik di lingkungan sekolah dan nanti menjadi satu kebiasaan kita, Iya. diharapkan mudah-mudahan nanti akan tertularkan semua ke lingkungan di rumah ya. Iya, Nah, di begitu sekolah ditularkan ke rumah ya, jadi satu kebiasaan dan mudah-mudahan kita harapkan penggunaan sampah plastik di dunia secara global Wah. itu akan berkurang. Betul. Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Kita nggak usah berbicara tentang macam-macam ke orang Iya, lain. Kita kembali ke diri kita sendiri dulu. Oh iya, saya sedang meminimalkan sampah plastik. Oh iya, saya minumnya pakai gelas aja. Saya minumnya pakai tumbler. Saya mau jajan nggak boleh menggunakan styrofoam, tapi bawa alatnya ke tempat Oke. yang jualan seperti itu. Betul banget teman-teman. Jadi ketika kita ingin sekolah kita menjadi sekolah yang hijau dan bersih, kita perlu meminimalisir adanya sampah. Betul Betul. Ibu. Nah mulai sekarang untuk seluruh siswa-siswi diharapkan meminimalisir sampah dengan membawa tempat makan dan Sempat minum tumbler gitu. Betul sekali. Ya, itu juga menjadi salah satu semoga dengan adanya kegiatan itu menjadi salah satu habit kita untuk kedepannya nih. Iya, betul. Terutama kan buat sampah-sampah kita bisa sedikit mengurangi volume sampah yang ada di lingkungan sekolah dengan cara menggunakan tumbler. Betul. Ya, ngomong-ngomong Soal Green Revolution Revolution. School nih Bu, Yes. karena sedikit ada pembahasan bahwasannya kita kan emang menuju sekolah adiwiyata nih Bu. Sejauh mana sih progres Green Revolution School ini di Seman 1 Sukatani? Ya, tadi kan sudah saya bahas ya bahwa kita itu untuk menghijaukan ya sudah sedemikian rupa gitu. Oke. Kita berusaha Sudah menghijaukan, berusaha. ya sudah menghijaukan lingkungan kita. Alhamdulillah di sudut-sudut yang tidak tersentuh pun sudah banyak tanaman di sana ya. Sudut-sudut kemarin sana kan yang kumuh itu sudah kita rapikan, kita bongkar, Jadi kebun. kita jadikan kebun Kebun, ya. Di sudut yang sini ini juga kita jadikan taman. Oke. Nah itu kita mencoba menghijaukan lingkungan kita karena dengan lingkungan yang hijau ini menjadi nyaman, mata juga memandang indah, kemudian juga kandungan oksigen juga akan banyak dihasilkan dari banyaknya tanaman tersebut. Gitu. Oke. Ibu untuk penghijauan itu sendiri semestinya kan memiliki tantangan ya untuk Seman 1 Sukatani ini sendiri, terutama dari pola pikir siswa-siswi ataupun seluruh warga sekolah yang berbeda-beda tentunya. Nah, sebagai kepala sekolah yang menggerakkan adanya penghijauan di sekolah ini dan kebersihan lingkungan, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Iya, tantangan dimanapun pasti ada. Betul. Apapun kegiatannya pasti ada. Disitulah ini kita dibutuhkan, strong kita ya, Oke, kekuatan kita untuk selalu sesuai dengan track yang sudah kita rencanakan. Ya, kita berencana untuk menghijaukan sekolah. Tentunya banyak hal ya. Ada dari sekian 1.270 siswa kita memiliki kebiasaan yang berbeda di rumah. Betul Ya, sekali. dengan latar belakang yang berbeda juga. Nah, tentunya untuk menyatukan mereka menjadi
di satu irama ini juga tidak mudah ya, perlu tantangan, banyak tantangan, kemudian juga kita perlu terus mengkampanyekan ya. Karena kegiatan itu kan tidak bisa langsung serta-merta berjalan dengan sendirinya. Kita coba sosialisasikan. Pertama, sosialisasikan kedua, sosialisasi berikutnya, baru nanti berikutnya baru tindakan ya. Itu. Jadi step by step yang kita lakukan berproses, ya. bertahap Iya, lah ya. iya, sampai akhirnya tumbuh kesadaran di dalam diri anak-anak kita semuanya bahwa hijau itu untuk kepentingan kita. Betul. Ya, banyaknya kandungan oksigen yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang ada ini pun untuk kita ya. Ketika lingkungannya bersih, lingkungannya segar, kita yang memanfaatkan itu semua. Oke, ternyata setiap proses dari perubahan Green Revolution juga sangat signifikan, terutama kan buat Kemajuan sekolah juga, dan juga penghijauan yang dimana setiap tumbuhan yang ditanam tuh juga bisa meningkatkan polusi udara yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa menghirup udara segar di lingkungan sekolah. Terutama juga kan tadi Ibu sudah ngebahas tentang ternyata di pojok-pojok lingkungan sekolah tuh nggak cuma sekedar pojok-pojok yang kumuh. Kita bisa mengalokasikan lahan itu, kita jadikan kebun, terus juga taman. Pokoknya bervariasi lah teman-teman. Oke, nah Ibu, kita nih sebagai siswa-siswi tentunya kan setelah melihat adanya penghijauan, adanya kebersihan di lingkungan sekolah, kita juga butuh tips nih dari Iya, Bu. Ibu supaya tetap Menjaga kebersihan dan Betul. membiasakan hal ini tuh biar terus berjalan. iya. Ya. Dari Ibu, ada nggak tips? Tip-tipnya ya kita konsisten aja dengan apa yang menjadi komitmen kita. Betul. Ya, awalnya kita sudah berkomitmen bahwa kita akan menjaga kebersihan. Ya, kita konsisten untuk melakukan itu. Kemudian juga tanamkan dalam diri bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Sebagai makhluk yang beriman, ya tentunya kita meyakini kebenaran dari Al-Quran tersebut kan ya. Kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi satu kebiasaan dalam diri kita. Oke, nah Ada 2 tips dari Ibu nih teman-teman. Gitu. oke, karena udah di penghujung acara nih mungkin ya. Kita juga udah dapat tips, udah dapat edukasi dari Ibu mengenai program sekolah, terutama Yang- di bagian penghijauan dan kebersihan. Apalagi kita kan menuju tentang generasi muda Pancawaloya. Terus Betul juga sekali. kita udah menjalani beberapa proses nih, tahapan tentang penghijauan, kebersihan dan lain sebagainya. Mungkin ya terima kasih juga nih buat Ibu nih udah meluangkan waktunya di obrolan kita, di diskusi santai kita di podcast Kemara Pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih Bu, dan semoga buat yang nonton dapat edukasi dan dapat manfaat dari untuk- adanya konten edukasi podcast Kemara pada kesempatan kali ini. Oke, dan terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info Terima kasih berikutnya. juga untuk semuanya ya. Mari sama-sama kita jaga sekolah kita jaga lingkungan kita agar bumi kita tetap lestari, bumi kita tetap hijau dan tetap menjadi bumi kita ini menjadi ladang untuk oksigen yang ada di bumi Lingkungan ini. sekolah. Ya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam. semangat, Semangat. jaga kesehatan. Oke, dadah podcast Kemara. Oke.